يمنعون الماعون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah telah kita bacakan bersama surah Al-Ma'un dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-7, ayat terakhir. Yang sebelumnya telah kita bahas surah 106 yakni surah Al-Quraisy. Mohon maaf Pak, surah Al-Ma'un itu menggunakan alif lam. Namun kalau surah Quraisy itu tidak menggunakan alif lam. Hati-hati, kadang-kadang kita suka tertukar. Mana yang memakai alif lam, mana yang tidak memakai alif lam. Mana yang menggunakan alif lam syamsiah, mana yang menggunakan alif lam qamariyah. Kalau Al-Qari'ah dia pakai alif lam qamariyah, ditandai dengan tanda sukun pada huruf lamnya, sehingga idhar yang dibacanya jelas lamnya. Namun surah Az-Zalzalah ya Pak ya, itu menggunakan dengan alif lam syamsiah, tidak ada muncul tanda sukun, melainkan yang ada adalah tasydid. Maka pantang kita menyebut surah itu dengan utapan surah Al-Zalzalah, lepas ya, disebut Az-Zalzalah karena dia syamsiah. Adapun Quraisy memang dia tidak memiliki alif lam sama sekali ya, sebagaimana surah Fussilat, surah Ghafir, surah Muhammad itu tidak menggunakan alif lam. Jadi tidak serta-merta nama-nama surah dalam Quran semuanya pakai al. Atau bahkan ada yang lebih menarik dan unik, apa? Surah nomor ketiga setelah Al-Baqarah tidak menggunakan al, tapi ali. Ya, tidak menggunakan al tapi ali Imran. Dia tidak menggunakan al tapi ali yang maknanya itu adalah keluarga. Surah Al-Ma'un jemaah sekalian tidak terdapat silang pendapat, tidak juga para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai jumlah ayatnya. Jumlah surah Al-Ma'un ayatnya ada 7. Yang sedikit mengalami perbedaan dan silang pendapat, para ulama ini menentukan mengenai Makkiyah dan Madaniyahnya. Ada yang menyebutkan sebagian ini Madaniyah karena berkaitan dengan urusan sholat yang notabene-nya sholat maktubah yang 5 waktu itu Allah Subhanahu wa taala terapkan pada saat Nabi Muhammad SAW hendak berangkat pergi ke Madinah atau beberapa tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang dimaksud dengan an-sholatihim sahun itu adalah gambaran mereka orang-orang munafik yang notabene-nya hidup bukan di Mekah melainkan di Madinah. Makanya ada yang menyebutkan Madaniyah. Namun yang lebih kuat pendapat ijma' keseluruhan para ulama mayoritas menyebutkan Al-Ma'un ini diturunkan sebelum hijrahnya Nabi, berarti disebut dengan klasifikasi surah Makkiyah seperti itu. Tidak jadi masalah mau sebut Madaniyah atau Makkiyah ya, yang jelas mengenai unsur-unsur dan juga substansi yang ada di dalamnya harus kita betul-betul pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya profil singkat mengenai surah Al-Ma'un jemaah sekalian. Al-Ma'un ini nama dari surah Al-Ma'un yang paling populer yang disebut Al-Ma'un. Al-Ma'un itu maknanya adalah Al-Ma'unah yang artinya pertolongan ataupun bantuan. Kita pernah mendengar kalau misalkan ada seorang wali Allah, orang yang begitu sangat alim, orang yang begitu sangat soleh, dia mendapatkan pertolongan demi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengetahui sesuatu hal dari firasatnya, apakah itu baik ataupun buruk, dan ternyata itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenarannya dan sesuai seirama sinkron dengan apa yang menjadi firasatnya. Itu disebut dengan mukasyafah. Ya, sesuatu yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak main-main, tidak bisa serta-merta seorang mendapatkan mukasyafah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya orang-orang yang saleh. Nah, ketika terus diberikan kebaikan, pertolongan, kalau dapat datangnya kepada orang-orang yang biasa,
orang-orang yang awam, orang-orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah dalam tingkatan entry level gitu ya. Itu disebutnya dengan ma'unah, pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada seorang hamba yang soleh namun tidak sampai mencapai derajat sebagai wali. Itu biasa disebut pertolongan itu dengan istilah ma'unah gitu. Nah jemaah sekalian, di surah Al-Ma'un ini selain dinamakan Al-Ma'un, diambil dari ayat keberapa Pak? Ayat terakhir ya. Wa yamna'unal ma'un ya. Biasanya nama-nama surah itu diambil dari ayat yang pertama, seperti Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, itu di ayat-ayat yang pertama ya. Surah Al-Humazah di ayat yang pertama. Kalau surah Al-Ma'un ini malah kebalikannya, diambilnya dari ungkapan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang terakhir dalam surah ini, wa yamna'unal ma'un. Namun jangan salah pula, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya membahas dan juga menggali mengenai makna sisi penjelasan bayan Al-Ma'un ini. Disebutnya bukan surah Al-Ma'un, tapi nama lain dari Al-Ma'un adalah surah Ar-Ra'aita. Surah apa Pak? Surah Ar-Ra'aita. Makanya kalau misalkan kita mendidik anak, ngajarin anak tentang hafalan, cucu kita ngajarin hafalan, nggak salah kalau anak-anak kita itu menyebut surah apa ini? Surah Ar-Ra'aita. Memang namanya Ar-Ra'aita. Surah itu tuh yang di depannya Ar-Ra'aita, nggak salah juga. Jadi jangan sampai ketika menyebutkan Al-Aida atau Al-Ma'un menjadi perdebatan ya, nggak jadi masalah. Para jemaah sekalian, itu profil singkat mengenai surah Al-Ma'un. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan inti dari Al-Ma'un, saya ingin bertanya dulu kepada jemaah sekalian. Apakah sudah menjadi kepastian orang yang memiliki identitas KTP ini sebagai seorang muslim ataupun beragama Islam, dia pasti melaksanakan sholat? Pasti sholat ke anu KTP-nya Islam? Jawabannya belum tentu. Pertanyaan yang kedua jemaah sekalian, apakah orang yang sudah disiplin sholatnya, orang yang sudah menjaga sholatnya, apakah pasti baik akhlaknya atau tidak? Ada orang setiap harinya kelihatan ke masjid terus ya, subuhnya di masjid, zuhurnya di masjid, asar, maghrib, isyanya nggak kelewat tuh takbir pertama dengan imam. Apakah sudah dipastikan akhlaknya itu baik? Belum kan? Jawabannya dua-duanya belum tentu. Bahkan ada orang yang sudah berhaji, berumroh setiap tahun, selalu melaksanakan ibadah-ibadahnya kepada Allah, iktikaf di masjid, namun terkenal dia berijin haji pelit gitu. Dia sudah melaksanakan sholat tahajudnya kuat, tapi tidak menjaga lisannya, kelakuan gitu kene. Ini adalah fenomena yang sering kita alami, bahkan kita menyaksikan ada orang-orang seperti itu. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan jemaah sekalian. Hingga timbul sebuah kegelisahan atau sebuah opini yang berkembang. Ada orang-orang yang mencoba untuk menasihati kepada orang yang belum datang ke masjid, orang yang belum mau menjalankan sholat tepat waktu, sholat 5 waktunya masih belum betul. Ketika dinasihati, ayo atuh ke masjid, ayo atuh orang sholat yang 5 waktu saja, jangan yang jauh-jauh yang tahajudnya, yang 5 waktu saja dulu. Dia berkilah dan berdalih mengungkapkan, nu penting mah hari jeung batur, teu kunaon teu salat ge, nu penting mah apa? Baik dengan tetangga, mengasihi terhadap sesama, itu sudah cukup. Karena muatan agama itu adalah kebaikan. Nah, ada orang yang berdalih seperti itu jemaah. Apakah dia dapat kita benarkan dalihnya ataupun hujah-hujahnya? Tentunya tidak bisa jemaah sekalian. Ada juga orang-orang yang sangat tegas, bahkan begitu ekstrim ya, kepada orang-orang yang mungkin belum mau untuk datang ke masjid karena dia sudah betul-betul strength, sudah kuat dalam keimanan, dia sholat senantiasa di masjid, dan mudah sekali untuk menjudge terhadap orang lain yang belum satu faham, belum sefrekuensi, belum satu derajat dalam kesolehan.
dengan dirinya. Dia mengungkapkan yang pertama itu adalah sholat. Kalau nggak sholat buat apa? Gitu. Sehingga tidak layak seorang itu mendapatkan kasih sayang dari kita manakala dia belum menjalankan syariat Allah. Sampai strength ekstrim seperti itu. Ada orang yang beranggapan seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang disebabkan muncul dari apa? Dari kurang luasnya dan kurang sempurnanya pola pikir dan mindset terhadap agama Islam. Kenapa bisa ada orang melakukan tindakan ketimpang seperti itu? Hubungan hablum minallahnya kuat sekali sehingga meninggalkan hablum minannas. Ada orang yang hablum minannas saja sampai lupa terhadap hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Karena pemahaman terhadap agamanya sepotong-sepotong. Nah, maka dari itu, kalau mau merubah seseorang, mau memberikan pengertian sehingga perbuatannya berubah, ya diawali dari pola pikirnya harus kita tanamkan dengan pola pikir yang sempurna, dengan pemahaman yang tuntas mengenai agama kita. Dan jemaah sekalian, kenapa saya awali dengan sebuah gagasan atau ungkapan seperti ini? Karena surah Al-Maun ini jemaah sekalian merupakan jawaban yang paling jitu bagi mereka orang-orang yang masih parsial dalam memikir dan juga memahami Islam. Di dalam surah Al-Maun kita mendengar ayat fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ada orang yang menghadik terhadap anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dia tidak memberikan dorongan, tidak memotivasi orang-orang untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Ini kaitannya tatarannya dengan siapa? Dengan sesama makhluk, dengan manusia dengan sesama. Namun kita dapatkan juga dalam surah Al-Maun ini fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Tentang salat yang notabene hubungan ini langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa syariat Islam, agama ini menawarkan konsep yang multidimensi. Maknanya apa? Multidimensi di sini, dimensi tentang hablum minallahnya tetap terjaga dan aturan mengenai hablum minannasnya tetap kita rawat bersama-sama. Itulah yang disuguhkan oleh agama kita, agama Islam. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa bi fulana? Bagaimana dengan si fulana ini? Ada seorang muslimah, dia itu terkenal orang yang sangat solihah. Dia menjaga sholat al-maktubah, sholat yang 5 waktu, yang wajibnya dia dijaga dengan baik. Bahkan sholat sunnahnya dia tidak tinggalkan. Tahajud dia kerjakan, duha pun dia upayakan. Di samping itu, dia pun gemar untuk menjalankan ibadah-ibadah saum sunnah. Jangan hanya mengenai sholat saum sunnah, saum yang wajib, yang sunnah saja sudah dilakukan dan dikerjakan oleh seorang fulana ini. Namun satu ya Rasulullah, dia itu tidak menjaga lisannya kepada tetangganya. Bagaimana nasibnya? Kata Nabi Muhammad SAW, dia ada di neraka. Karena apa? Karena dia hanya membangun hubungannya dengan Allah dan meninggalkan, melalaikan hubungannya dengan sesamanya, menyepelekan terhadap tetangganya, tidak bersosial dengan sosial yang baik, tidak bermuamalah dengan muamalah yang menampakkan akhlak-akhlak yang terpuji dengan adab-adab yang Islami. Itu adalah satu gambaran di mana ketika seorang hanya khusus hidupnya diperuntukkan untuk hablum minallah saja. Namun kebalikannya juga jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul tuh memberikan warning dengan menggambarkan ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Ketika ditelusuri mengapa mereka mendapatkan penderitaan di neraka Saqar, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu mereka tidak melaksanakan sholat. Dulu mereka tidak melaksanakan sholat. Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi Muhammad SAW, sempat memiliki keparasan yang tinggi dan juga terusik hatinya melihat ada seorang laki-laki yang orang-orang seantero kabilah Quraisy ini tahu bahwasanya seorang rajul ini, seorang laki-laki ini adalah seorang yang dermawan. Tidak ada seorang yang datang kepadanya melainkan pulangnya diberikan kebaikan, diberikan hadiah. Tidak ada satu orang pun yang datang dalam kelaparan melainkan pulangnya pasti dalam keadaan kenyang.
Kalau ada orang yang tidak memiliki perbekalan, pasti dia bekali. Tapi sayang, dia tidak sholat, tapi saya tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ditanyakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana nih mengenai kondisi seorang yang seperti ini? Maka Nabi Muhammad SAW, maka putuslah amalnya, hapuslah kebaikannya. Karena apa? Karena dia tidak melaksanakan sholat. Pertama kali yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat. Kalau kita memahami mengenai konsep multidimensi akan agama kita ini, membangun hubungan yang baik dengan Allah dan juga membangun hubungan yang baik dengan sesama, insya Allah jemaah sekalian, insya Allah jemaah sekalian, kita seluruhnya ada dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah harapan kita. Ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dibangun dengan 3 aspek saja. Cukup hanya dengan 3 aspek minimalnya seperti itu. Pertama, meyakinkan dan meneguhkan ketauhidan kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan seluruh syariat Allah. Yang ketiga, tidak membenci dan tidak menafikan terhadap salah satu pun syariat, walaupun syariat itu berat untuk dilaksanakan. Seberat apapun syariat, walaupun kita tidak mampu ataupun belum diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakannya, ketika dimampukan oleh Allah bisa melaksanakan, tapi begitu berat kita rasakan ketika melaksanakannya, maka tetap jangan sampai kita memungkiri terhadap syariat tersebut. Jangan sampai hati kita membenci terhadap syariat tersebut. Itu jemaah sekalian, dihimpun dengan 3 perkara utama. Ketauhidan kepada Allah. Buat apa sholat kita, buat apa zakat kita kalau masih ada nurul syirik yang ada tertanam dalam hati. Yang kedua, menjalankan syariat seluruhnya, tidak dipisah-pisah, tidak dipilah-pilah. Anu gampang dilakona, anu hese ditinggalkan, tidak seperti itu. Dan yang ketiga, jangan sampai ada kebencian. Ya, kalau misalkan kita tidak sepaham untuk tidak melakukan salah satu syariat Islam karena hukumnya ini bukan wajib, contohnya jamaah sekalian, ta'adur. Ya, contohnya apa? Ketika memiliki istri lebih dari 1. Kan itu konsep yang ditawarkan dalam Islam menjadi solusi bagi mereka yang mungkin tidak bisa, kalau misalkan punya istri cuma 1. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang mereka itu tidak diberikan tidak berikan jalan kemaslahatan ketika istrinya cuma 1. Islam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya memberikan jalan alternatif sebagai solusi untuk menikah lebih dari 1. Contohnya apa? Kalau misalkan kita memiliki istri, mohon maaf, istrinya misalkan yang memiliki kekurangan, tidak bisa memberikan keturunan, ataupun oleh Allah Subhanahu Wa Taala diuji dengan sakit, tidak bisa melayani suami. Ini terbuka pintu untuk melaksanakan ta'adud, sehingga seorang suami ini tidak melakukan perbuatan melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak jajan sembarangan, diberikan alternatif dengan cara yang halal menikah. Ya nggak apa-apa. Kalau kita tidak menikah 2 kali, bukan 2 kali, karena menikah 2 kali nggak apa-apa, sah-sah saja. Istri pertama menikah, nikah lagi 2 kali, nikah 3 kali nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan kita punya istri lebih dari 1, 2, 3 ataupun 4 misalkan, kalau orang lain melakukan hal itu dan kita tidak melakukannya, jangan sampai kita membenci terhadap syariat tersebut. Jangan sampai membenci. Kalau misalkan kita tidak melakukannya, karena itu bukan wajib sederhana untuk istrinya 2 tidur, ya nggak seperti itu. Setidaknya tidak sampai membenci ataupun tidak sampai mengingkari terhadap syariat yang telah Allah buat. Ya, jemaah sekalian, jihad fi sabilillah bil amwal. Kita bisanya baru sampai dengan bil amwal, tapi dengan bil anfus, dengan jiwa dan raga, dalam arti turun menjadi seorang mujahid jihadis. Maka jangan salahkan para mujahidin yang berada di Palestina ketika mereka mencoba untuk intifal, melepaskan diri dari jajahan orang-orang Israel. Jangan dengan cara itu, diplomasi saja. Jangan seperti itu, udah dengan referendum saja. Tidak, jangan kita jadikan mereka itu melakukan tindakan yang salah. Yang salah itu kalau negaranya adem ayem, negaranya damai, sejahtera, namun turun. Yang
untuk berjihad misalkan, ya tidak sesuai dianggapnya dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan manhajnya, sehingga dia membom satu kawasan yang di dalam ternyata banyak juga kaum muslimin, orang-orang yang tidak bersalah. Nah, ini adalah jihad yang salah, jemaah sekalian. Nah, jadi jangan sampai dengan adanya syariat yang mungkin belum kita bisa laksanakan atau kita berat untuk melaksanakan sehingga kita membenci atau mengingkari. Itu jemaah sekalian, 3 simbol untuk membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan hablum minan nasnya gampang. 3 simbol utama juga. Menjelaskannya masih gampang ya, tapi dalam melaksanakannya perlu effort dan juga perjuangan. Yang pertama apa jemaah sekalian? Hablum minan nas itu dibundel dengan tiga perkara. Yang pertama adalah memberikan kebaikan kepada orang lain. Terus saja berikan kebaikan. Yang kedua, jangan menyakiti orang lain. Udah. Dan yang ketiga, kalaupun sampai kita yang disakiti, jangan balas dengan hal yang buruk kepada orang lain. Kalau bisa membalasnya adalah dengan balasan yang baik. Idfa billati hiya ahsan sayyi'ah. Kalaupun misalkan kita mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang lain, maka janganlah pantang kita melakukan hal yang sama, hal yang buruk kepada orang lain, melainkan kalau mau balas dengan kebaikan. Itu adalah 3 cara membangun hubungan dengan sesama. Terus berikan kebaikan, terus berikan kebaikan. Ada orang kesulitan, berikan pertolongan. Ya, jangan sampai nih lidah kita, tangan kita, mata kita, kerlingan mata saja itu menjadi orang tidak nyaman. Ya Pak ya, menyakiti seseorang itu bukan hanya dengan verbal, dengan lisan kita, dengan ucapan cacian, makian, cemoohan. Ya, bukan hanya dengan kata-kata saja, namun kadang-kadang kerlingan mata, tatapan mata itu bisa membuat seorang tidak nyaman dan itu melukai perasaannya. Ya, ketika kita terlalu sinis kepada orang lain kan matanya kumaha gitu ya, disinisan ke orang tuh gak enak seperti itu. Bahkan hal yang seperti itu saja para ulama salaf itu menjaga ya, kerlingan mata saja, hati saja itu senantiasa dijaga oleh mereka. Itu jemaah ya, 3 cara jitu utama di samping yang lainnya untuk membangun hubungan dengan Allah dan juga membangun hubungan dengan sesama. Para jemaah sekalian, kita akan masuk pada tafsir ayat yang pertama di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a yang di sini maknanya adalah apakah. Ya, jadi a di sini memiliki makna, artinya adalah apakah. Ro'a itu melihat. Kalau dikasih tak di belakangnya, jadi ada kata ganti yang terhimpun, maknanya kamu. Apakah ro'aita, kamu melihat? Apakah kamu melihat, kata Allah. Dalam tafsiran para ulama mufassir menyebutkan ro'a di sini artinya melihat. Melihat bukan hanya dengan mata, namun melihat lebih luas, lebih dalam, itu dengan pandangan hatinya. Ya, apakah kamu mengetahui dengan ilmunya? Apakah kamu memandang? Apakah kamu melihat? Apakah kamu mengetahui? Dan dalam tafsir As-Sa'di di situ sebutkan bahwasanya di sini pertanyaannya tidak perlu jawaban, jemaah. Kamu lihat nggak? Ya, saya lihat. Bukan seperti itu yang Allah inginkan. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita menangkap sinyal dari Allah, rasa keheranan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya al-haywan. Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan maksud apa? Keheranan. Sehingga kita mengetahui maknanya ini Allah benar-benar keheranan nih. Keheranan kepada siapa Allah? Alladzi yukadzibu, kepada orang yang apa? Yukadzibu, yang mendustakan bid-din, terhadap ad-din. Terhadap ad-din itu agama apa artinya ya? Ad-din itu artinya agama, tapi yang lebih cocok di sini diartikan dengan hari pembalasan. Dalam surah Al-Kafirun itu ayat terakhirnya disebutkan lakum dinukum wal liyadin. Ada ungkapan untukmu
lakum dinukum, din agama kalian, untukmu agamamu, waliya dan untukku din agamaku. Nah, din itu diartikan agama, namun di sini lebih tepat itu diartikan bukan agama, tapi maknanya adalah yang lebih tepat adalah hari pembalasan. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Ini sama sebagaimana kita baca soal Fatihah. Ada kata din pada Al-Fatihah, Pak? Ada. Nomor ayat berapa? Maliki yaumiddin. Nomor 4. Ayat nomor 4 surah Al-Fatihah itu maknanya juga bukan hari agama. Maliki yang merajai, yang menguasai, ad-dini hari pembalasan. Ini tafsir As-Sa'di menyebutkan yang lebih tepat adalah maknanya adalah hari pembalasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita menangkap keheranan Allah terhadap orang-orang yang mereka itu mendustakan, tidak mempercayai, lalai dan juga antipati terhadap hari pembalasan. Hari di mana mereka dibangkitkan, hari di mana mereka diperhitungkan hisab amal-amalnya, hari di mana mereka mendapatkan balasan terhadap seluruh apa yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Gitu. Jadi ini Allah ini terheran-heran nih. Kok bisa sampai ada ya orang yang nggak mau percaya sama hari pembalasan? Kok sampai mereka nggak mau percaya ya seperti itu? Sampai ungkapan orang-orang kafir Quraisy dalam surah Al-Waqiah, "Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhama." Mereka itu sampai bertanya-tanya, apakah nanti apabila kami itu telah mati, wa kunna turaban wa 'idhama, dan kami sudah menjadi turab, sudah menjadi tanah, sudah kembali menjadi tanah, wa 'idhaman, dan menjadi serpihan-serpihan tulang, A'inna lanab'uthun, apakah kami itu pasti betul-betul akan dibangkitkan kembali menjadi tubuh yang sempurna padahal sudah jadi tanah? Apakah kami akan kembali dibangkitkan menjadi seorang manusia yang utuh? Apakah nanti nenek moyang kami yang sudah mati ribuan-ribuan tahun sebelumnya pun akan dibangkitkan sama sebagaimana kami hidup sekarang? Itu adalah ungkapan kepenasaran ataupun tantangan, bukan penasaran di sini ya. Maknanya itu adalah pertanyaan yang maknanya adalah menantang. Nggak mungkin kami akan dibangkitkan. Jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ya 73-75 itu adalah kantarnya. Jawaban terhadap mereka yang nggak merasa yakin tentang hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala jawab dengan logika. Apa logikanya? Bukankah kami adalah Zat yang telah menciptakan kalian awal marrah, pada saat pertama kali? Pikirannya, logikanya apa, Pak? Narasinya apa nih? Ketika ada seseorang memperbaiki sesuatu yang sudah ada dan juga menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, kira-kira sulitan yang mana, Pak? Menciptakan sesuatu yang baru atau memperbaiki yang ada? Sulitan menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Ya, karena seperti montir, seperti bengkel-bengkel, mereka bisa mereparasi, memperbaiki, memaintenance kendaraan yang rusak, yang memang sudah ada, lebih mudah dibandingkan untuk membuatnya dari awal. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada orang-orang yang masih dalam keraguan untuk dibangkitkan. Kata Allah, jangankan untuk kembali membuat dan menyusun tulang belulang yang telah berpisah, untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada saja Allah mampu. Kata Allah seperti itu. Idza arada syai'an, ketika Allah menginginkan terhadap sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun. Kata Allah kun, ya pasti akan jadi. Kata Allah seperti itu. Nah, ini adalah rasa penasaran Allah kepada orang-orang yang tetap saja kekeh tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Itu tafsir ayat yang pertama, jemaah sekalian. Para mufassirin menjelaskan bahwasanya penting sekali memiliki keimanan terhadap hari akhir. Penting sekali seorang muslim khususnya dia memiliki keyakinan bahwa dirinya akan dibangkitkan dan akan diberikan balasan terhadap apa yang kalian perbuatnya ketika dia hidup di dunia. Kenapa bisa seperti itu, jemaah sekalian?
Karena perbuatan manusia, perbuatan kita, tingkah laku kita, apa yang kita kerjakan itu berbanding lurus dengan seberapa kita yakin terhadap hari pembalasan. Kalau ada orang yang tidak memiliki keyakinan terhadap hari pembalasan, maka sudah bisa dipastikan dia akan hidup seenaknya util dewe. Kalau dalam bahasa Jawa seperti itu. Kumaha anjeunna, hirup urang kumaha urang, hirup aing kumaha aing, kalau dalam bahasa orang-orang Sunda seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada sedikit pun keyakinan dia akan dibalas, sehingga dia berani untuk memakan uangnya rakyat, menjadi seorang koruptor. Dia berani untuk menzalimi dan juga merampas hak-hak orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Kenapa bisa begitu? Karena tipisnya keyakinan dia terhadap hari akhir. Kalau nggak misalkan seluruh generasi yang hidup di Indonesia ini, mereka itu sadar akidah dan paham mengenai teori mengenai hari kebangkitan, pasti Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang maju karena dipenuhi dengan sumber daya manusia yang jujur, yang amanah, yang kompeten. Kenapa bisa terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap negeri kita, Ibu Pertiwi yang kita cintai ini? Karena itu rapuhnya fondasi akidah, rapuhnya agama, jemaah sekalian. Ya, itulah jemaah sekalian. Ya, dari keterikatan yang sangat kuat antara perbuatan seorang manusia kaitannya dengan keyakinan terhadap hari akhir. Maka jangan salah, dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengungkap mengenai keterikatan antara iman kepada Allah langsung digandeng dengan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang diungkap yang kedua langsung kepada hari akhir. Apa nanti keterkaitannya itu? Konten dan matan isi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, la yu'dhi jarahu, jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Tuh, menyakiti tetangga diikat dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kalau orang dia takut nanti dibangkitkan oleh Allah, takut dia dihisab, karena apa? Karena dia mengambil dan menyerobot tanah tetangganya walaupun hanya sejengkal. Duh, jemaah sekalian, kalau punya keimanan dia pasti tidak akan melakukannya. Apalagi ini, hati-hati bagi orang-orang yang memang sengaja ingin menguasai tanah milik orang lain, walaupun hanya dengan sejengkal ataupun sehasta, nanti balasannya sangat berat di hadapan Allah. Dia akan memikul bumi dengan seluruh isinya. Jangan bermain-main dengan urusan kepemilikan tanah. Ya, usaha geser, usaha geser patoknya dipindahkan. Padahal orang-orang zaman dulu tidak usah dibuat fondasi. Ya, cukup menawan, cukup ditanami dengan pohon. Cukup mereka batasnya ku urang mah aya terus ditembok yang belah dia payuna di dia kapan karena teh melenceng gitu terus. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah ini tadi. Jemaah sekalian, la yu'ti jarahu. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa orang iman sama Allah, iman sama hari akhir, dipakai dengan apa? Dipakai dengan falyukrim dhaifahu. Kalau orang benar iman sama Allah, iman sama hari akhir, maka dia pasti akan memuliakan tamunya. Siapapun yang datang ke rumahnya, dia akan muliakan. Pasti tinggal dilirik tamunya orang yang penting, barulah disiapkan, ya beberes segala macam. Tapi pas dilirik tamunya ternyata eta sedang badai nagih iuran bulanan kebersihan rumah, maksudnya anak-anak pura-pura bobo dan alhamdulillah. Jangan sampai seperti itu. Atau ketika dilihat orang yang minta-minta ataupun apa, kalaupun misalkan kita tidak bisa memberikan bantuan, setidaknya diberikan perlakuan yang nyaman. Itu jemaah sekalian. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
Qul khairan aw liyasmut. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mengenai apa? Mengenai perlakuan seseorang tentang apa? Tentang ucapannya. Qul khairan aw liyasmut. Kalau mau berucap maka ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Aw liyasmut. Kalau tidak mampu berucap dengan ucapan yang baik maka lebih baik diam. Itu dipakai dengan apa? Keimanan kepada Allah dan hari akhir. Itu pentingnya Pak mengenai hari akhir ini luar biasa. Terus diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau orang sudah takut, sudah yakin dengan hari akhir, pasti parainya akan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ayat yang kedua sebagai penutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan ini. Kalau ada orang yukadzibu biddin, dia mendustakan terhadap hari pembalasan, dia mendustakan terhadap syariat-syariat Islam, dia mendustakan terhadap agamanya, maka ciri yang pertama karakternya itu apa? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Nah, seperti itu deh kata Allah SWT, yang seperti itu mereka adalah karakter yang pertama itu alladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang memiliki karakter yad'ul yatim. Nam yad'u teh menelantarkan, menjauhkan diri, menghardik, tidak ramah, bahkan cenderung berkata kasar, berbuat kasar, mencaci dan memaki, tidak punya hati kepada siapa? Al-yatim, kepada anak yatim. Alhamdulillah, ini hal yang kadang kita suka lewatkan jemaah sekalian, hal yang kadang kita suka abaikan, kita terlalai dalam ini, ya. Kita terhitunglah dalam 1 tahun kapan kita menyantuni anak yatim. Apakah ada momen-momen khusus yang kita sediakan untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka anak-anak yatim? Anak yatim itu siapa coba? Yang disebut yatim itu siapa? Yang disebut yatim adalah seorang yang ditinggal pergi oleh orang tua. Orang tua di sini itu bapak atau ibu? Bapak, karena kalau ditinggal ibu disebut dengan itu nggak ada dalam Quran. Kalau piatu nggak ada dalam Quran. Namun ya, istilah yang berkembang dan juga sudah mengakar dalam ungkapan dalam bahasa Indonesia, yatim piatu. Yatim itu biasa diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki ayah, piatu tidak punya ibu. Kalau nggak punya ayah dan ibu disebut yatim piatu. Itu anggapan orang Indonesia. Dalam bahasa kita seperti itu. Walau piatu nih nggak ada dalam Quran. Apakah ini serapan dari bahasa lain atau dari mana? Saya kurang tahu. Yang jelas piatu itu nggak ada dalam Al-Quran, dan Islam itu syariatnya mengikat hanya kepada yatim, tidak ada piatu. Terus yatim itu siapa? Apakah hanya seorang anak yang ditinggal pergi oleh bapaknya saja, atau oleh ibunya, atau seperti apa? Istilah yatim itu disematkan bagi seorang anak. Anak bukan sembarang anak, anaknya yang belum balik. Karena di kita itu biasanya kalau ada orang yang tinggal pergi oleh bapaknya itu disebut yatim, walaupun dia sudah balik. Atau bahkan kita sudah punya istri saja kita sebut saya anak yatim kalau nggak punya bapak. Nggak bisa Pak, kita nggak bisa disebut lagi yatim Pak, karena kita sudah melampaui batas balik. Ya, batas balik. Jadi yang disebut yatim itu anak, baik laki-laki atau perempuan. Jadi nggak disebut anak yatim dan anak yatimah, karena perempuan jadi yatimah gitu, enggak. Yatim itu untuk laki-laki dan perempuan yang belum balik, ditinggal pergi. Pergi itu bukan ditinggal pergi mau belanja, ditinggal pergi mau bekerja, bukan ditinggal pergi karena urusan pekerjaan. Pergi sebulan 2 bulan nanti bapaknya balik lagi dia sebut yatim, bukan. Tapi ditinggal pergi maknanya adalah wafat, meninggal ayahnya, itulah disebut yatim. Anak belum balik ditinggal pergi, meninggal oleh ayahnya. Kalau oleh ibunya gimana? Kalau dalam syariat Islam tidak disebut yatim. Ya, karena dia masih punya bapak. Besok lusa
punya ibu baru. Nggak gitu cuma. Dalam arti masih ada yang menanggung dan menopang kehidupannya. Walaupun kesedihan melanda hatinya karena ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi yang disebut yatim dalam syariat Islam itu adalah ketika ditinggal meninggal oleh bapaknya dalam kondisi dia belum balik. Kebayang tuh Pak, kita dalam kondisi yang sudah dewasa, umur-umur yang produktif, bahkan kita sudah punya keluarga sendiri, ketika ditinggal pergi oleh bapak kita, pasti sedih Pak. Siapapun itu pasti sedih Pak. Terpukul hati kita Pak. Bisa sehari, 2 hari, bahkan berbulan-bulan tuh kita masih kepikiran, ya Allah, bapak saya, ya Allah. Dengan seluruh jasa-jasa dan pengorbanannya ketika menyekolahkan saya dulu, mendidik saya dulu, memberikan pengajaran kepada saya, sekarang sudah tiada. Itu kan notabene kita sudah dewasa, kita masih sangat sedih. Komodei apalagi nih, ketika yang ditinggal perginya itu yang masih kecil, anak-anak yang masih berumur 5, 6 tahun, 7 tahun, ya Allah. Mereka mendapatkan perasaan yang luar biasa, tersayat-sayat tuh. Kemana dia harus bercerita mengenai ketidakpunyaannya untuk jajan. Ibunya mungkin tidak bekerja, paman-pamannya sibuk dengan keluarganya, kakek dan neneknya pun sudah pergi meninggalkannya. Kemana dia akan meminta perhatian sebagai seorang anak yang tentunya perlu pendampingan dari seorang ayah, figur ayah. Kebayang Pak. Makanya saya itu selalu minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hal ini saya rasa karena urusan umur, jatah usia itu sudah dipatok, tapi setidaknya Allah berikan kesempatan kepada saya untuk membersama anak saya sampai nanti mereka tumbuh dewasa, sampai mereka melewati masa-masa sulit. Itu adalah harapan khususnya saya dan juga umumnya bagi seluruh kepala keluarga, orang tua, ayah khususnya. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa terus mendampingi anak-anak sampai mereka bisa maju, sampai mereka bisa mandiri. Kebayang Pak, ketika seorang anak ditinggal pergi ayahnya, mereka gak bisa kedinginan minta dipeluk-peluk sama siapa. Apalagi kalau misalkan dia punya adik kakak yang banyak, ibunya tidak bisa fokus memberikan perhatian kepada dia. Komodeli, apalagi kalau misalkan ibunya juga sama-sama pergi meninggalkan dirinya. Maka dari itu tidak tanggung-tanggung jemaah sekalian. Orang yang dia merawat antusias perhatian terhadap kehidupan anak-anak yatim, balasannya dunia akhirat, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di dunia namun sampai di akhirat. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang dia kafirul yatim, dia yang merawat, dia yang antusias, memberikan perhatian, memberikan pertolongan, dan juga dia memperhatikan kehidupan anak-anak yatim ini. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Kata Nabi Muhammad SAW, aku dan seorang yang merawat anak yatim, yang menyayangi anak yatim, nanti di dalam surga akan bersama-sama. Hakadha. Kata Nabi, isyaratnya seperti ini jemaah sekalian. As-sababa wal wusta, bagaikan tangan telunjuknya, jari telunjuknya dan juga al-wusta, jari tengahnya, direnggamkan sedikit saja oleh Nabi. Nah sakieueun jarakna, bukan hanya masuk ke dalam surga, namun di surganya itu akan berdampingan dengan Rasulullah SAW yang mulia. Siapa yang tidak ingin sama sekalian? Siapa yang tidak ingin? Ini di akhiratnya sudah dijamin dia akan masuk ke dalam surga seperti itu, dan bersama dengan Rasulullah SAW. Dan yang kedua, jaminan dunia juga tidak tanggung-tanggung. Riwayat Imam Abu Darda dalam sebuah hadis dinyatakan, ada seorang sahabat, atar rajul an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashku, dia itu berkeluh kesah, curhat sama Nabi, biqaswati qalbi, mengenai apa? Mengenai keras hatinya. Merasa bahwa hati ini mengeras ketika mendengarkan nasihat-nasihat, tidak tergugah, mendengar ayat-ayat Allah tidak wajilat qulubum, hatinya itu tidak jadi berguncang, tidak ada sensasi. Nah maka langsung datang kepada Nabi Muhammad SAW, ada nih yang janggal dalam hatinya yang terasa keras. Itu sehat hatinya kayak gitu. Kalau di kita banyak, kalau badan yang tidak sehat langsung buru-buru cari obatnya, cari dokternya, cari rumah sakitnya. Tapi kalau hatinya bermasalah, adem ayem, kadang-kadang adem kayak ketekunan laut dan serius.
Kalau zaman dulu sahabat tuh kalau hatinya rusak nih, ada yang nggak betul nih, malfungsi hatinya, langsung datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan sahabatnya merasakan hatinya itu mengeras, kata Nabi Muhammad SAW, apakah engkau ingin mendapatkan hatimu menjadi lain, menjadi lembut? Gampang. Kata Nabi Muhammad SAW yang pertama, irhamil yatim, cintailah anak yatim, cintailah anak yatim. Kata Nabi seperti itu. Ketika engkau mencintai anak yatim, tunibulkan, hatimu akan menjadi lembut, akan menjadi lunak. Ya sampai pahit kabarnya. Kita belum sampai datang ke panti asuhan, belum sampai datang ke negeri Palestina di Gaza sana, baru melihat tayangan-tayangan videonya membelas hati kita itu udah aku ya Allah, langsung melunak hati kita. Melihat anak-anak yang ditinggal pergi syahid oleh ayah dan ibunya. Kemudian kalau misalkan datang memberi bantuan langsung, luar biasa, hati pasti akan menjadi lunak, kata Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa? Wamsah ra'sahu, usap kepalanya, usap dengan penuh kasih sayang, usap kepalanya. Mereka adalah anak-anak yang jarang diusap kepalanya oleh siapa? Dulu bapaknya yang suka menggendongnya, memeluknya, menciumnya, mengusap kepalanya. Sekarang tidak ada yang mengusapnya. Usap. Dan yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, wata'in bita'amika, berikan makanan yang sama dengan makananmu. Kalau misalkan dikasih kesempatan lah istilahnya, ya, anak-anak yatim itu kalau bisa berikan kemampuan, kita adopsi. Jadikan dia sebagai anak angkat kita, berikan tempat tinggal yang layak, berikan pakaian yang layak, berikan makanan yang bernutrisi, sama dengan apa yang kita makan. Kata Nabi Muhammad SAW, sudah bisa dipastikan hatimu akan menjadi lunak. Dan yang kedua apa? Tudroku hajatuka, semua hajat-hajatmu akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, hubungan kita